dosa-dosa di dunia network marketing atau MLM. Nggak hanya dosa, tapi ini adalah dosa mematikan di dunia network marketing atau MLM. Ya, perlu kita tahu kita ini ada di dunia network marketing, Bapak Ibu ya. Kita bukan di dunia konvensional, kita bukan di dunia karyawan, pegawai ya, kita bukan di dunia bisnis yang online seperti biasanya ya. Tapi kita di dunia network marketing. Anda tahu network marketing itu artinya apa? Anda bekerja sama dengan manusia. Jadi Anda harus tahu apa saja dosa-dosa yang bisa membuat Anda gagal. Ya, karena dosa ini yang akan mematikan Anda sendiri. Bukan dosa orang lain, Bapak Ibu. Bukan dosa downline Anda, tapi dosa Anda sendiri. Jadi dosa ini diberikan supaya kita tahu, oh jangan sampai kita langgar ya. Tahu kan, Tuhan juga memberikan yang dibilang dengan 10 perintah. Nah, itu kan artinya supaya Anda manusia tahu apa yang Tuhan tidak mau Anda lakukan. Betul ya? Sama juga di dunia network marketing juga ada sama dosa-dosa yang harus kita hindari. Ya, jangan coba main-main dengan dosa karena ujung-ujungnya akan mati. Oke? Dosa yang pertama yaitu membesar-besarkan. Membesar-besarkan apa nih? Yaitu penghasilan Anda yang pertama ya. Jadi Anda pakai penghasilan sponsor Anda bilang itu penghasilan Anda ya. Anda pakai screenshotnya mereka, Anda bilang ini adalah penghasilan saya. Nah, itu juga dosa ya. Anda tidak boleh melakukan tersebut. Lalu Anda bisa membesar-besarkan produk. Ya, Anda bilang produk ini bisa untuk kanker, untuk ini, untuk itu, padahal itu salah ya, itu overclaim. Anda tidak boleh bilang, oh vitamin C ini untuk mengobati kanker ya. Nggak ada bukti medical journalnya kan. Berarti Anda hanya membesar-besarkan supaya member Anda atau konsumer Anda belanja ya. Atau sabun cuci bajunya itu untuk bisa mengobati panu, kadas, kurap ya. Padahal kan nggak ada seperti itu ya. Atau misalkan odol propolis atomi bisa menyembuhkan panu atau kan kurap gitu ya. Atau misalkan yang gatal-gatal eksima. Nah itu juga nggak boleh. Itu yang dinamakan dengan overclaim. Nah Atomi sendiri melarang membernya untuk melakukan overclaim. Hanya demi supaya member itu berbelanja ya. Jangan membohong ya. Oke. Jadi Chairman Park sendiri bilang kita nggak perlu besar-besarkan kok. Jadi kalau sikat gigi kalau kita bagus, kita nggak usah ngomong terlalu membual ibaratnya gitu ya. Oh sikat gigi ini bisa juga untuk sikat apa ya, misalkan buat cuci mobil sikatnya, ya kan nggak make sense gitu ya. Ya sikat gigi ya untuk sikat gigi gitu ya, untuk membersihkan plak betul, untuk bisa masuk ke dalam sela-sela antara gusi dan gigi betul ya. Jadi itu ya saja yang kita bilang gitu, sampai orang tersebut cobain. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Chairman Pak juga bilang, Anda boleh ngomong sampai 2 jam, ngomongin semua tentang fitur-fiturnya produk Atomi, nggak masalah ya. Tapi kalau ujung-ujungnya orang itu nggak cobain, ya sama aja dia bilang, buang-buang waktu. Lebih baik dia bilang, udah kamu pakai saja, nanti kasih tahu saya. Kamu nggak usah ceritain banyak-banyak, suruh produk yang berbicara. Kita nggak perlu besar-besarin Bapak Ibu. Saya nggak pernah ya, waktu saya menjalankan Atomi di awal, saya coba besar-besarin tentang produk. Karena produk Atomi ya khususnya, itu setelah mereka coba, itu akan berbicara sendiri. Nggak usah Anda bicara. Ya, omeganya, waduh, itu nggak usah Anda ngomong deh. Suruh dia minum, nanti suruh cek darah. Nah, ya, minum hemohim. Suruh minum hemohim 120 hari. Setelah itu suruh cek darah. Suruh produk yang berbicara sendiri. Ya. Nah, membesarkan yang ketiga adalah tentang bisnis Anda. Wah, ini bisnis luar biasa. Anda bisa menjadi auto sales master dalam 1 bulan. Penghasilan Anda 20-40 juta dalam 1 bulan. Anda menjadi imperial master tahun depan. Ya, penghasilan Anda 1 miliar 1 bulan. Anda besar-besarkan bisnis Anda. Di Atomi nggak seperti itu, Bapak. Ya, biasa jadi auto sales master itu antara 3-5 tahun. Yaitu adalah yang namanya statistik di dalam Atomi. 3-5 tahun. Ya, ada yang setahun juga ada. Ya, di 6 bulan pun ada. Ya, saya nggak bilang nggak ada. Chairman Park juga bilang nggak semuanya harus 3-5 tahun. Yang di bawah 1 tahun pun ada. Dia bilang. Tapi secara umum adalah 3-5 tahun.
Anda perlu bilang seperti itu, ya. Anda dapat komisi, biasanya Anda bisa dapat komisi minggu depan, ya. Atau mungkin 3 hari lagi Anda bisa dapat komisi. Ayo ikut saya, join, biar Anda bisa dapat komisi hari Senin. Nah, 3 hari lagi. Gitu. Nah, itu juga bohong, ya. Di Atomi, untuk bisa dapatkan komisi, itu biasanya antara 1 sampai 6 bulan. Ya, kalau Anda bisa dapat di bawah 1 bulan, luar biasa. Saya ada partner, dalam 2 minggu dia sudah dapat komisi. Nah, tapi kan skalanya, statistiknya nggak seperti itu semua ya. Jadi nggak perlu besar-besarin yang cuma persentase kecil seolah-olah ini yang paling banyak. Nah, itu yang dimaksud. Membesar-besarkan tentang penghasilan Anda, tentang produk Atomi, dan tentang bisnis Atomi. Nggak perlu dibesar-besarin, Bapak. Ngomong apa adanya. Kalau Anda belum dapat komisi, bilang aja. Saya belum dapat komisi, tapi saya pasti dapat komisi. Tunggu saja. Nanti saya akan kirimkan kalau saya sudah dapat komisi. Ya, produknya nggak perlu dibesar-besarin. Cobain aja. Nggak usah banyak saya ceritain, percuma. Nanti kalau kamu nggak coba, sama aja mulut saya doer. Ya, cobain. Nanti setelah itu kabarin saya. Oke? Nah, bisnisnya Anda nggak perlu saya bual-bualin Anda. Ikut aja Zoom, nanti Anda belajar sendiri. Atau yuk ikut saya ke seminar. Nanti Anda lihat sendiri bisnis Atomi seperti apa. Nanti ada nih tanggal 23 Desember. Yuk ikut saya gratis. Udah gratis dikasih produk gratis. Nah, itu saja. Itu adalah cara Anda supaya Anda tidak jatuh dalam dosa pertama. Intimidasi. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Di Atomi Anda mau jadi seorang leader, jadilah seorang leader yang penuh kasih. Ya, jadilah seorang leader yang orang mau ikuti Anda bukan karena ketakutan, tapi karena Anda mengasihi. Karena Anda ada yang namanya ketulusan hati untuk mau membuat member Anda berhasil. Beda dengan leader yang intimidasi member-membernya ditekan-tekan. Kalau Anda tidak perform dalam segini-segini, saya akan hukum. Saya akan denda. Anda harus bayar uang segini segala macam. Anda mau ikut jaringan saya, Anda harus keluar 50 juta. Nah, Anda intimidasi seperti itu. Nah, ini juga dosa, Bapak Ibu. Karena ini mungkin nggak berasa. Saat ini mungkin nggak berasa. Tapi ini akan menjadi bumerang kepada Anda di future atau di masa depannya Anda ya. Jadi jangan pernah mengintimidasi member. Kalau mereka mungkin ada kelemahan-kelemahan, jangan terlalu fokus kepada kelemahan mereka. Kita sendiri ada kelemahan Bapak Ibu. Ya, tapi fokuslah dengan kelebihan-kelebihan mereka. Ya, misalkan dia jago menghitung PV, ya sudah, Anda fokus kepada keahliannya dia menghitung PV. Atau ada yang jago hanya presentasi, ya suruh dia presentasi. Ada yang jago recruiting, suruh dia recruiting. Fokus kepada hal yang positif dia. Karena tidak ada satu orang yang jago semua. Jago presentasi, jago recruiting, jago ngecek PV, jago jualan, jago ini segalanya. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, semua ada kelebihan dan kekurangan. Tapi jangan diintimidasi. Cari apa yang terbaiknya dari mereka, itu yang dikembangkan. Ya, bukan kelemahannya mereka, itu yang dibesar-besarkan. Jangan jadi leader yang suka intimidasi. Yang berikutnya, dosa mematikannya. Yang ketiga adalah berbicara negatif. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Menurut saya ini yang paling mematikan Bapak Ibu. Ya, kalau Anda suka gosipin upline Anda, misalkan upline Anda ini terlalu pushy, ya, terlalu mendorong gitu, mendesak. Lalu Anda cerita ini ke downline Anda, mungkin upline Anda ya, di bawahnya upline yang tadi gitu, ada upline lagi. Nah, Anda ngomongin negatif tentang upline di atas ini. Nah, ini adalah sesuatu atmosfer yang Anda buat negatif, ini akan mempengaruhi selain diri Anda, akan mempengaruhi jaringan Anda. Jangan sampai berbicara negatif tentang upline atau bahkan downline Anda. Ya, misalkan downline Anda memang negatif ya, Anda nggak perlu ngomongin kemana-mana. Apalagi sampai keluar jaringan Anda. Lu tahu gak tuh? Waduh, downline gue itu nih begini, begitu, begini. Anda pikir di jaringan lain itu akan simpatik dengan Anda, kasihan ya? Enggak, Bapak Ibu. Mereka malah menertawakan Anda. Hah, kasihan ya? Ternyata member-membernya begitu. Hah. Jadi Anda nggak perlu cerita tentang kenegatifan member-member Anda.
Kalau Anda mau cerita, cari upline leader Anda yang Anda panut, ya Anda panut sebagai mungkin mentornya Anda cerita ke dia. Karena Anda tahu dia tidak akan cerita kemana-mana, ya. Jadi jangan ngomong negatif tentang jaringan Anda sendiri. Yang kedua, jangan ngomong negatif tentang produk Atomi. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita jual di sini? Produk kan? Menjual tentang pengalaman pakai produk. Yang itu yang Anda jual. Karena yang menjual produksi Atomi kan. Kalau Anda menjelek-jelekkan daripada produknya Atomi yang jual, ya bisnis Anda juga akan mati. Ya misalkan Anda nggak cocok dengan sikat giginya. Misalkan ya, oh terlalu lembek lah, begini begitu. Ya udah, nggak usah ngomong negatif. Tutup mulut Anda. Kan ada orang yang memang suka dengan sikat gigi, biarin saja. Kalau Anda nggak suka, ya nggak usah ngomongin negatif. Produk Atomi ada 500. Cari sampai produk yang menurut Anda positif. Yang negatif nggak perlu dibesar-besarin. Ingat, ini bisnis Anda cari uang di sini. Tapi Anda jelek-jelekkan produknya sendiri. Nah, itu salah besar. Ya. Anda nggak suka Hemohim. Oh, Hemohim nggak ada apa-apanya untuk saya. Saya nggak berasa, oh ini jelek, begini-gini. Tapi Anda mengharapkan orang pakai Hemohim. Yang nggak mungkin Anda bisa berhasil seperti itu. Ya. Negatif yang berikutnya adalah tentang perusahaan. Company-nya. Ya, si Atomi baru promo 2 menit habis. Baru promo 5 menit habis. Jualan apa itu? Company apa kayak gitu? Ya, namanya itu nggak minat kasih promo gitu ya. Anda berbicara tentang perusahaannya jelek, jelek, dan jelek. Lah, lalu Anda ngapain di Atomi? Kalau Anda nggak suka dengan Atomi, matikan ID Anda keluar. Nggak usah ngomongin jelek, apalagi sampai posting ke Facebook. Atomi begini-begini, kasih promo hanya berapa menit habis. Payah, nggak suka, kecewa ya. Ya udah keluar saja, matikan saja ID Anda, beres. Jangan harap penghasilan dari Atomi. Ngapain Anda ngomong negatif tentang perusahaan? Ya, ini dosa yang mematikan Bapak Ibu. Kalau Anda masih seperti ini, cepat-cepatlah berubah. Cepat-cepatlah berubah. Minta ampun, langsung berubah ya. Kalau enggak, Anda pasti gagal. Dosa keempat yang mematikan, tidak konsisten. Nah, ini sangat berbahaya ya. Tidak konsisten ini dalam satu hari itu biasa dibagi dengan dalam hari ya, satu hari kita bisa kategorikan hari ini sebagai hari yang produktif, hari yang suportif, atau hari yang hilang. Nah, dalam dunia network marketing kita harus pikir, kemarin ini hari apa ya? Produktif, suportif, atau hari yang hilang? Nah, Anda harus introspeksi. Anda harus mereview. Kalau sampai satu hari kemarin ternyata itu adalah hari yang hilang saya, artinya Anda sedang tidak konsisten. Kalau orang yang tidak konsisten itu sama seperti Anda sedang mau mendidihkan air ya di kompor, tapi apinya Anda gede kecilin. Mendidih gak itu air? Tidak akan mendidih. Jadi untuk Anda bisa mendidihkan air, apinya harus konsisten. Ya, kalau 120 derajat Celcius, ya terus 120 derajat sampai airnya mendidih. Mungkin dalam 10 menit dia mendidih. Tapi dalam 10 menit ini, jangan sekali-sekali apinya Anda kecilin. Sekali Anda kecilin, dari 10 menit jadi 15 menit. Dari 15 menit jadi 30 menit. Nah, itu yang terjadi pada saat Anda tidak konsisten. Hari ini panas, besok dingin, besok panas, besok dingin, besok panas. Tahu-tahu Anda berasa, Pak Mike, saya nggak bisa sukses. Kenapa ya? Karena Anda tidak konsisten. Jadi pastikan hari Anda itu kalau nggak produktif, ya suportif. Tidak boleh yang ketiga, hari yang hilang. Hari yang hilang itu artinya apa? Anda nggak ngapa-ngapain di Atomi. Nggak ngomongin Atomi, nggak posting produk Atomi, nggak ikut meeting Atomi, nggak dengerin video Atomi, ya. Pokoknya Anda tidak melakukan hal yang berhubungan dengan Atomi. Itu hari yang hilang. Jadi pastikan Anda hari ini produktif. Produktif artinya apa? Mungkin Anda baca buku. Melakukan 8 core keharian Anda, ya. Kebiasaan harian Anda. Anda lakukan. Nah, itu sudah produktif. Ya. Atau misalkan Anda bercerita di pasar dengan 3 orang. Itu sudah produktif. Atau Anda posting ke sosial media tentang Atomi. Itu hari yang produktif.
Nah, hari yang suportif adalah Anda follow up kepada member-member Anda. Memang hari itu nggak ada member baru yang join. Memang hari itu nggak ada prospecting yang terjadi dengan menceritakan tentang Atomi. Tapi Anda follow up kepada 5 member Anda yang barusan join. Gimana, Ci? Sudah lihat-lihat belum? Aplikasi sudah diinstal belum? Sudah login belum? Coba cek. Nah, itu suportif. Artinya Anda sedang follow up. Itu bagus, ya. Jangan sampai ada satu hari Anda refleksi kemarin saya ngapain ya? Sama sekali nggak kerjain Atomi. Sudah hari yang hilang. Berarti Anda tidak konsisten. Bersiap-siaplah untuk menuai kegagalan, ya. Jadi dosa keempat tidak konsisten. Kelima, overspending atau apa ya Indonesianya ya? Pengeluaran yang terlalu terlalu banyak ya. Contoh. Dulu bukan di Atomi ya, sebelum saya di Atomi. Saya dibilang gini, kalau mau sukses di MLM, harus ada 5 hal yang Anda pajang di atas meja pada saat Anda prospecting. Ya, pertama, Anda pastikan dompet Anda branded. Lalu Anda taruh di atas meja. Oke. Kedua, handphone Anda harus iPhone atau minimal Samsung S30 berapa gitu ya, yang 25 juta. Taruh di atas dompet, ya. Lalu yang ketiga, kunci mobil. Minimal harus Mercedes, Mercy atau BMW. Ya, kalau bisa Porsche lebih bagus, apalagi Ferrari ya. Nggak peduli, yang penting ada kuncinya dulu. Taruh di atas dompet, ya, taruh di atas handphone. Jadi 3 itu sudah di atas itu, ya. Lalu yang keempat, pakai cincin. Cincinnya yang ada berlian-berlian, kalau ada batu safir yang segede kacang mede, ya. Lalu Anda pasang di jari sambil Anda coret-coret biar orang liatin cincin Anda, ya. Berarti Anda sudah sukses. Oke. Nah, yang kelima, pastikan Anda pakai bolpen, ya, biasa kan Montblanc gitu ya. Tutupnya nggak apa-apa, yang penting ada logonya Montblanc. Jangan dikeluarin, taruh di atas sini. Wah, 5 item ini Anda yang bikin, ini yang akan membuat Anda sukses. Prospektif Anda akan berjalan dengan lancar. Wah, diajarin seperti itu. Nah, ada orang yang kemakan sampai ngutang sana-sini demi kunci mobil. Sampai ngutang sana-sini, sampai beli dompet Gucci. Ya, sampai ngutang sana-sini demi beli handphone yang 30 juta. Ya, kan kata upline saya harus kelihatan sukses. Saya harus sudah kelihatan seperti orang yang di atas, padahal saya baru mulai. Nah, ini yang dibilang dengan overspending. Hal-hal yang tidak perlu, Bapak Ibu. Nggak perlu. Di Atomi kita nggak perlu seperti itu. Anda nggak akan lihat saya pakai bolpen segala macam kayak gitu ya. Saya waktu prospecting ya apa adanya gitu ya. Kalau saya lagi ke supermarket ya seperti orang biasa saja gitu. Pakai jeans, yang penting rapi gitu ya. Bukan kayak gelandangan, celana rombeng-rombeng. Orang juga lihatnya, Anda ngomong bisnis internasional tapi pakaian Anda tidak layak dibilang bisnis. Ya Anda juga harus seperti itu ya. Anda harus pakai rapi aja. Nggak perlu mahal. Ya, kayak jas-jas gitu, sampai pakai yang Burberry, yang sampai 10 juta. Nggak perlu, Bapak Ibu. Ya, beli aja jas yang mungkin 300-400 ribu, makan 1 juta pun masih oke lah ya. Tapi kalau sudah sampai 15 juta, yang ada brandnya Versace atau apa, bukan nggak boleh. Kalau Anda mampu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Anda nggak mampu, terus Anda mau kelihatan seperti orang sukses, ya ikutin para Royal Master di atas, naik mobilnya sudah Bentley gitu ya, Anda sampai ngutang sana sini, itu yang dosa Bapak Ibu. Ya kalau Anda mampu nggak masalah, tapi kalau Anda nggak mampu jangan membohongi diri Anda. Jangan membohongi diri Anda kelihatannya seperti sudah sukses. Ya kalau Anda ikut menjadi pembicara Atomi ya suatu hari, saya harap semua di sini menjadi pembicara Atomi. Atomi akan bilang, jangan pakai dasi yang bermerek. Ya, ada mereknya Louis Vuitton gitu ya. Jangan pakai jas yang ada brandnya. Kalau bisa polos seperti ini ya. Lalu jangan pakai ban pinggang yang ada tulisan H-nya, Hermes gitu ya, yang bannya aja 25 juta. Jangan dia bilang. Atau pakai perhiasan sampai mencolok, cincin di semua jari gitu ya. Cincinnya udah kayak siapa tuh? Yang pelawak itu ya, sampai semua jari itu penuh cincin emas berlian gini-gini ya. Jangan dia bilang.
Atau pakai anting yang sampai gundal-gandil gede-gede gitu ya, berliannya. Nggak perlu dia bilang. Pakai sepolos mungkin. Anda paling gampang lihat chairman kita, Han Gilpam. Menurut Anda dia gimana? Perlente nggak? Enggak kan? Dia nggak pakai gelang emas, nggak pakai cincin-cincinan yang sampai menyolok gitu ya, nggak sampai pakai baju-baju yang sampai gimana gitu ya, glamor, enggak kan? Biasa saja. Nah itu yang harus kita contoh di Atomi. Jadi Anda nggak perlu tampil sukses Bapak Ibu. Anda nggak perlu tampil seperti seorang layaknya sudah Royal Master. Kalau Anda masih Sales Master ya sudah, pakai rapi saja gitu ya. Nggak usah sampai dibual-bualkan, Anda sudah sukses. Dosa yang ke-6, mencuri member. Nah, ini banyak terjadi ya. Nggak hanya di Atomi, di mana-mana. Di Atomi pun juga banyak Bapak Ibu ya, banyak orang yang mencuri member. Lu kan temen SMA gua, udah gabung lagi yuk pakai pasangan kamu punya ID. Nah, itu dilarang Bapak Ibu. Mencuri member orang atau orang yang sudah sukses di MLM lain ya. Anda coba tarik, Anda coba iming-imingin di Atomi. Di Atomi lebih enak ya. Ayo pindah aja, bawa jaringan kamu ke sana. Jangan, Bapak. Kita nggak perlu leader dari luar sana. Kita nggak perlu tarik-tarikin orang MLM dari luar sana. Karena yang perlu kita cari adalah orang-orang di jaringan kita sendiri yang bisa jadi leader Anda. Orang-orang yang sudah jadi konsumer setia Anda. Ini adalah calon leader Anda. Nggak perlu shopping cari orang-orang di sana ya, liatin Facebook, wih ini orang udah sukses di MLM 1, MLM 2, coba saya tarik, coba saya pindahin, saya pasti sukses. Salah besar Bapak Ibu. Orang itu join belum tentu dia mau pakai produk. Dia mungkin hanya teriming-imingi oleh bualannya Anda gitu ya. Nanti Anda bisa sukses, penghasilan segini-segini ya. Lalu dia pindah ternyata nggak sukses. Ciri-ciri paling gampang gini. Kalau sampai suatu leader di perusahaan lain pindah, suatu hari dia juga akan pindah dari jaringan Anda. Ngerti kan? Kalau Anda bisa tarik leader lain ke Anda, dia juga bisa ditarik leader lain ke mereka. Jadi Anda nggak perlu mencuri-curi leader, Bapak Ibu. Cari. Karena Atomi ini adalah bisnis mencari leader. Di mana? Di jaringan sendiri. Nggak perlu cari di jaringan orang, cari di jaringan sendiri. Karena banyak calon Imperial Master di jaringan Anda. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya sudah lewatin. Leader saya semua dari konsumer saya. Leader saya dari auto consumer yang setia yang pakai produk Atomi. Mereka menjadi para leader sekarang. Ya, jadi nggak perlu curi member dari jaringan-jaringan itu tidak akan membuat Anda lebih sukses, malah akan hancur Bapak Ibu. Yang ketujuh, nah ini bahaya ya. Anda sudah sukses, sudah menikmati glamor ya, banyak yang minta foto sana sini ya, lama-lama Anda selingkuh. Ya, Anda misalkan sering dipanggil sebagai speaker ya, istri Anda atau suami Anda jauh ya. Lalu ada member yang mulai deketin Anda, mungkin minta konsultasi, akhirnya lama-lama konsultasinya jadi berdua ya, lama-lama Anda jatuh hati. Nah, ini juga dosa yang mematikan. Jangan main-main Bapak. Mungkin Anda single ya, lalu Anda tidur dengan begitu banyak pria wanita. Anda pikir nggak ada yang tahu. Suatu hari ini akan terbongkar, Anda akan hancur. Integritas Anda akan hancur. Ya, jangan sampai jatuh di dosa yang ketujuh, selingkuh. Nah, ini juga yang ke-8 adalah membawa masalah-masalah personal atau pribadi ke bisnis. Ya, mungkin orang tua Anda sedang ribut dengan Anda, suami atau istri Anda sedang ribut dengan Anda bawa masalah ini ke bisnis Atomi Anda. Anda cerita ke sana sini kepada leader Anda, istri Anda, suami Anda, mama Anda, papa Anda, ya. Anda bawa semua masalah pribadi Anda ke bisnis. Ingat, bisnis adalah bisnis. Jangan campur aduk dengan masalah pribadi. Masalah pribadi Anda urus secara pribadi. Urus dengan Tuhannya Anda. Ya, jangan urus ke bisnis partner Anda. Bisnis partner Anda di Atomi, mereka ada di sini karena mereka mau melakukan bisnis.
bukan melakukan konsultasi personal. Ngerti ya? Jadi kalau Anda sudah mulai mencampur adukan masalah pribadi ke bisnis, itu sudah menjadi dosa. Ngerti ya? Semua orang punya masalah pribadi. Nggak ada yang terkecuali, Bapak Ibu. Termasuk seorang pendeta pun, ya, seorang ahli agama pun, yang setiap hari baca kitab suci pun, tetap ada masalah. Karena kita masih di dunia, hidup itu masih ada masalah, ya. Jadi nggak perlu bawa masalah Anda ke bisnis. Pak Mike, saya lagi begini sama suami saya. Sorry, saya nggak tertarik. Bukannya saya orang yang nggak mau simpati, tapi ingat, jangan campur adukan masalah pribadi dengan bisnis. Kita semua di sini punya satu hal yang sama. Kita mau hidup yang seimbang. Jadi, perlakukanlah hal-hal yang profesional ke dalam bisnis. Pak Mike, anak saya begini-begini. Ya, kalau sekali dua kali, nggak masalah. Tapi kalau setiap kali ditelepon omongannya, si inilah begitulah, si ini begitu. Jangan didengerin, Bapak Ibu. Langsung ditegur. Anda mau campurkan masalah pribadi ke bisnis, jangan diatomi. Kalau Anda melakukan ini, bukan hanya Anda yang hancur, jaringan Anda akan hancur. Mengerti ya? Jadi jangan pernah mencampur adukan masalah pribadi ke bisnis. Yang ke-9 adalah mau tampil yang paling hebat. Ya, ada orang seperti ini, Bapak Ibu. Saya mau yang presentasi. Saya mau yang bawain marketing plan, ya, produk, testimoni, ya, semua harus saya. Saya mau jadi orang yang di atas panggung. Selalu di atas panggung adalah saya. Nah, orang-orang seperti ini, kan Chairman Park sudah bilang, kalau Anda diatomi, belajarlah untuk menjadi orang yang hanya punya 1% kemampuan. Walaupun mungkin Anda orang hebat, ya, bisa presentasi, bisa produk, bisa testimoni, bisa marketing plan, tapi jadilah orang yang 1% punya keahlian. Artinya apa? Artinya Anda mau merendahkan hati, ya, atau merendahkan diri sekalipun, biar orang lain yang maju. Karena dengan Anda mau menurunkan derajat Anda, bahwa saya hanya 1% keahlian saya, Anda bisa bekerja sama dengan 1% yang lain, 1% yang lain, 1% yang lain, akhirnya menjadi 100% keahlian. Tapi kalau Anda berasa semuanya adalah saya yang paling hebat, saya yang bisa memimpin, saya yang bisa begini, begitu, bisa konsultasi, akhirnya nggak ada yang mau kerja sama dengan Anda. Nggak ada yang berasa dibutuhkan gitu, karena Anda bisa sendiri gitu ya. Akhirnya Anda punya pengikut. Nah, pada saat Anda sudah mulai punya pengikut, berhati-hatilah. Berarti Anda sedang menjadi orang yang terhebat. Saya selalu bilang apa? Saya nggak mencari pengikut, Bapak Ibu. Saya tapi mencari seorang murid. Seorang murid yang mau belajar, yang suatu hari akan menjadi guru. Ya, beda kan? Pengikut dengan murid itu dua hal yang berbeda. Pengikut itu tidak akan memimpin. Tapi seorang murid, suatu hari dia mungkin menjadi pemimpin. Jadi Anda mau menjadi selalu yang terhebat, nggak mau melibatkan member jaringan Anda, bersiap-siaplah. Anda akan kecapean, Bapak Ibu. Kecapean karena Anda tidak menduplikasi apa yang Anda kerjakan. Semua sendiri. Member daftar Anda, ya. Kalau member pulangin produk Anda, beliin produk untuk member-member Anda, semua Anda kerjakan sendiri karena Anda nggak mau delegasi. Itu akan hancur. Ya, jadi jangan sampai Anda punya dosa pengen tampil yang terhebat, pengen yang paling dipuji. Ya, Anda bisa semuanya. Nah, dosa ke-10 yang terakhir. Sukses koma. Ini bahasa Indonesia saya bingung. Terjemahinnya apa ya? Anda tahu orang koma kan? Artinya orang koma apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, sukses koma ini adalah orang yang mati suri dengan kesuksesannya dia. Contoh, misalkan Anda sudah menjadi sales master lah ya.
Belum auto sales master, mungkin ada sales master penghasilan 4 kali pairing setiap bulan ya. Kan lumayan tuh sekitar 3 jutaan ya. Nah, lalu Anda mati suri. Mati suri dalam arti apa? Anda sudah hilang passion Anda ya, drive Anda sudah hilang, tapi uang masuk terus. Lalu Anda ya hadir di meeting ya, cuman pasang muka gitu ya, tapi pikiran udah nggak di Atomic. Atau mungkin Anda ke seminar ya karena supaya member-member Anda semangat, tapi Anda di sana bengong gitu ya. Nggak ada gairahnya lagi. Nah, itu adalah orang-orang yang sukses koma. Ngerti ya? Orang-orang yang seperti ini, itu adalah orang yang egois. Atau misalkan dia sudah auto sales master, udah punya PIN ya, penghasilan 20-40 juta. Menurut dia, ya saya nggak usah ngapa-ngapain lagi, toh 20-40 juta setiap bulan masuk kok. Udahlah, yang penting saya pasang muka aja ya. Udah nggak pernah presentasi, nggak pernah bikin home party ke member-membernya ya. Udah nggak pernah konsultasi ke sana sini dengan upline ya. Pokoknya udah nggak melakukan yang dulu dia lakukan sebelum menjadi auto sales master. Nah itu sukses koma, mati suri kesuksesannya. Nah orang-orang yang di bawah dia kan berharap dia bantu dong supaya mereka bisa jadi sales master, auto sales master. Tapi karena dia mati suri, koma, jaringannya semua pada berantakan. Aduh, upline saya kok jadi begini ya? Biasa nih selalu ada meeting setiap hari Rabu Jumat. Kok sekarang udah nggak ada lagi ya? Jangan-jangan dia sukses koma ya? Nah, ini akan hancur jaringannya dia. Satu persatu akan rontok. Karena leadernya ini egois. Banyak nggak Bapak Ibu yang diatomis? Banyak. Caranya gimana lihatnya? Lihat berapa sering mereka memberikan pelatihan. Berapa sering mereka mau terjun ke lapangan. Berapa sering mereka mau bayar harga untuk para membernya. Kalau ini adalah Anda harus rubah. Lihat orang di jaringan Anda. Ya, memang Anda memang sudah berpenghasilan. Tapi apakah mereka berpenghasilan? Mereka hanya pakai produk, nggak dapat uang. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat egois. Jadi penting sekali Anda jangan sampai mati suri dengan kesuksesan Anda. Anda harus pacu diri Anda. Anda sudah jadi sales master, pacu diri Anda menjadi auto sales master. Anda sudah jadi auto sales master, pacu diri Anda menjadi Leaders Club member. Sudah Leaders Club member, penghasilan 100 juta sebulan, pacu diri Anda menjadi Royal Leaders Club member. Karena dengan Anda naik begini, semua orang ikut naik. Ya, nggak mungkin Anda sendiri yang berpenghasilan ya. Ingat misalkan Anda Diamond. Sekarang Anda menjadi Sharon Rose. Artinya Anda bantu member Anda menjadi Diamond Master. Lalu setelah Anda menjadi Star Master, Anda bantu member Anda menjadi Sharon Rose, dibawa mereka jadi Diamond, dibawa mereka menjadi Sales Master. Anda terus lakukan ini menerus, walaupun Anda sudah menjadi Imperial Master. Itu yang dinamakan Anda tidak sukses, koma. Anda tidak mati suri ya dengan kesuksesan Anda. Anda terus upgrade diri Anda supaya yang di bawah ini ikut naik. Pada saat Anda naik jadi Royal Master, kan ada yang jadi Star Master, ada yang jadi Sharon. Terus Anda lakukan ini sampai Imperial Master. Ya. Jadi ini adalah dosa-dosa di dunia network marketing. Yang saya jelaskan adalah di Atomi. Jadi pastikan, kalau Anda ada melakukan dosa ini, nggak usah khawatir. Saya pun dulu melakukan ya. Nggak ada orang yang suci Bapak Ibu. Oh saya nggak melakukan ini sama sekali. Bohong. Bohong besar ya. Pasti Anda pernah melakukan salah satu, mungkin sebagian, mungkin semuanya gitu ya. Nggak usah khawatir, ngaku dosa, lalu Anda perbaiki. Ya, kalau Anda mau jadi orang sukses, Anda harus tahu dulu rambu-rambu apa yang harus saya hindari sebelum saya sukses. Ya, kalau sudah sukses, nanti sudah terlambat ya, artinya sudah mulai hancur ya. Justru mumpung Anda baru mulai, hindari dosa-dosa tersebut supaya Anda bisa menjadi orang yang baik dan benar di Atomi, selalu visinya tertuju kepada visi Chairman Han Gilpak ya, melakukan bisnis yang benar karena visi Atomi adalah apa? Salah satunya yang ketiga, mau merubah, menulis ulang sejarah network marketing. Karena kalau kita sama aja dengan yang di luar sana, untuk apa? Kita sama aja dicapnya dengan MLM di luar sana, jangan. Kita harus ikut visinya Chairman.
Kita mau merubah sejarah network marketing, menulis ulang ya sejarahnya, karena biasanya MLM itu sudah jelek namanya. Sudah nggak ada yang tertarik dengan MLM, termasuk saya dulu. Tapi Chairman Park mau merubah ini supaya orang lihat, wih MLM ternyata bagus ya. Memang nggak jelek MLM. Yang jelek adalah perusahaan-perusahaan oknum-oknumnya ini yang membuat nama MLM jelek. Ya, tapi kalau secara organisasi, MLM ini adalah yang terbaik. Karena Anda nggak perlu modal di Atomy untuk bisa sukses. Berpenghasilan 500 juta sebulan. Apa Anda perlu modal? Apa Anda perlu jualan? Apa Anda perlu nyetok barang? Perlu maintenance setiap bulan? Enggak kan? Semua diberikan oleh Atomy secara cuma-cuma, gratis. Anda bisa penghasilan 500 juta sebulan. Selama 3 generasi, minimal 100 tahun Bapak Ibu. Apa ada peluang di sana seperti ini? Jadi jangan mengecewakan Chairman Han Gil Pak. Dia sudah bekerja keras, begitu keras selama 13 tahun terakhir. Dia mau merubah sejarah network marketing, tapi karena Anda melakukan dosa-dosa ini, nama Atomy jadi jelek. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita dukung visinya Chairman Han Gil Pak bahwa dia mau merubah, menulis ulang sejarah network marketing di Atomy. 구독, 좋아요 눌러주세요.